Terus debut pertama itu pas lawan Kurun Taibang di Surabaya, Persebaya. Terus saya awalnya ya mungkin pingin lihat aja kan, mungkin nggak dapat ini kan di atas nonton. Nggak taunya saya lihat di kamar sudah dapat ini seragam, masuk band, line up. Saya kaget juga, wah senang dan kaget juga. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia, mengalahkan Jebret, Regista, DPI, Pandit Football. Kita juga mengalahkan tweet-tweet mafia wasit. Kita juga mengalahkan tulisan dari Ainur Rahman yang cuma tahu soal bulu tangkis. Tidak, sepak bola juga tapi kita lebih bagus. Kita juga mengalahkan Fantasista dan Ilham Zada dan kawan-kawannya. Kita juga mengalahkan Metro Sport, Antv Sport. Kita mengalahkan akun official Instagram dari PSSI. Kita kalahkan semua. Kita juga mengalahkan jadwal Liga 1. Kita juga mengalahkan format baru BRI Liga 1 tahun depan. Kita mengalahkan semua. Emang format baru emang udah ada belum? Ada final series katanya. Katanya ada final series ya. Kocak lu, kocak aja. Kocak. Iya. Kita juga mengalahkan semuanya ya. Dari akun Kemenpora kita kalahkan. Kita lebih informatif dan lebih edukatif. Amin. Amin. Ya gitu aja. Yes. Berangkat. Ya. Oke. Udah. Kita hari ini kedatangan siapa nih? Kedatangan siapa kita coach? Nah itu. Apa? Kemarin kan sudah ada Rolas Rawon. Rolas Rawon ya. Cak Randy. Cak Randy. Serie A banget iki. Serie A. Serie A. Ya. Ini siapa? Gue kenapa ya? Itu serie. Kenapa? Ntar kita tanya ke bintang tamu ini tahu nggak ya Serie A? Iya Serie A. Ya. Oke. Kita kedatangan ini seniornya di Persebaya dulu. Oke. Oh seniornya Cak Randy. Seniornya Cak Randy. Ya ini duluan ya. Duluan ini. Duluan dan tapi sama-sama dari Liga Internal Surabaya. Iya. Betul jadi, sekali. Kan lu tertarik tuh bahas di Diklat Salatiga kemarin. Nah jadi sekarang kita mulai ke pembinaan dan solusi terhadap sepak bola. Bayangin coba kita bahas diklat dan pembinaan usia dini. Kita juga liga-liga internal harus dijalankan sebagai penunjang untuk tim utamanya. Kita berikan solusi semua kurang terbaik apa kita ini. Sini aja kasih format liga tahun depan. Sport 77 yang bikin ya. Kita godok. Jadwal liga apa formatnya kita yang godok aja. Udah gak usah kalian pusing-pusing ya. Gitu aja ya. Iya mending gitulah. Udah kita operator juga sekalian kita aja sini. Operator. Oke, kita sambut. Inilah dia. Taufik. Wih. Suara dengarkanlah aku. Lihat dong. Mirip. Gak gitu. Kemarin for Rotin Zulu katanya Onci. Onci ungu. Sekarang kenapa hijau daun? Vokalis ya? Lihat dulu dong. Udah lihat. Parah ini orang ini. Mulutnya ini tidak pakai ditanya. Dihisap di akhir zaman. Langsung ditusuk besi panas. Ini. Mulut ini orang ini. Ya. Bang Taufik. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Katanya lagi cedera sekarang ya? Ya lagi cedera. Wih. Lagi cedera CL meniskus nih. Baru selesai operasi. Baru operasi selesai langsung ke sini. Langsung ke sini. Karena kita enggak, kan sudah beberapa minggu nih. Oh, ya tapi masih recovery kan? Masih recovery. Tapi bodo amat kan datang ke sini kan? Karena kita podcast terbaik. Kalau yang lain gak bakal kan? Gak bakal. Apa itu podcast lain? Gara-gara kesini jadi putus lagi tuh naik tangga 4 lantai. 4 lantai aja naik tangga tadi. Kita siksa orang yang cedera ACL naik tangga. Bos Arthur ini lihat nih. Baru pemulihan Topik dibawa ke podcast naik 4 lantai. Kalau Anda gak terima Anda yang kesini. Bos Arthur. Oke. Bos tapi sebelumnya aku mau nanya itu nama Taufik itu M Taufik apa Taufik sih? Cuma Taufik aja. Terus suka ada yang nambah-nambah M? Ya M-nya kurang tahu itu. Dari zaman saya di Persebaya udah ditambahin M. Mungkin dari komentator atau dari mana kurang tahu juga. Berarti kayak Atep ya namanya Atep aja. Atep aja. Ini namanya di KTP juga Taufik aja? Taufik aja aslinya. Bisa ya? Udah Taufik gak pakai M. No dia tuh salah tuh pakai Muhammad Taufik. Siapa? Itu dia. Dia mah gay. Gak usah diurus. Bukan yang ini. Oh bukan gini ya. Semua aja. Pokoknya ya duduk di situ kita fitnah. Semua ya. Oh jadi cuman Taufik aja. Cuma Taufik gitu. aja. Taufik aja. Oh. Gak pakai M. Gak pakai M. Tapi Bos Taufik tahu gak? Seri A itu apa coba? Tahu. Itu tadi kita. Seri A. Kurang tahu itu. Kamu ini seri A iki. Top berarti. Ya tendangannya seri A itu. Tahu? Kurang tahu.
Nggak tahu. Belum tahu ini. Abah Mustaqim. Oh. Katanya pelopornya kalau ngelihat tendangan bagus Serie A. Serie A. Oh iya. Lihat bajunya bagus. Wah, baju ini Serie A ini. Gitu. Iya. Baru tahu tuh. Kemarin Cak Randy cerita soalnya. Abah Mustaqim tuh sering bilang Serie A gitu. Karena belum nonton Liga Inggris katanya. Kalau Liga Inggris udah tonton? Iya udah, IPL gitu. Beda. Udah beda. Tapi sebenarnya aslinya mana sih? Bang Taufik ini asli Surabaya, asli Jawa Timur atau? Kalau saya aslinya Kalimantan, lahir di Tarakan. Nah ini banyak yang salah kira kan, banyak yang pikir orang Jawa gitu. Bukan, aslinya lahir di Tarakan, Kalimantan Utara. Tarakan ya? Oh. Dikenal Deswin? Deswin Faki? Kurang tahu. Ada itu teman saya di Teman lu bukan teman dia. Iya, orang Tarakan. Kenal Arif nggak? Arif. Teman dia juga. Kalau Deswin masih ada kemungkinan kenal kan dia Suci sama saya. Oh. Dia waktu kompetisi stand up sama saya. Itu Deswin. Arif ada satu SMA. Di Tarakan juga ya. Astagfirullah. Nah, orang Tarakan berarti asli Tarakan, ya? Oh. Kenapa bisa tiba-tiba muncul di di persepak bolaan Jawa Timur itu kok bisa? Ya awalnya itu dulu saya ya suka namanya senang dari kecil sudah senang sepak bola. Main di kampung, akhirnya ikut turnamen pelajar. Porda itu terus ketemu sama ada teman juga di Kalimantan, dia bilang, "Udah mending kamu ke Jawa Timur, ke Surabaya, kamu punya potensi. Kalau di Tarakan kan susah berkembangnya, banyak juga potensial pemain-pemain di sana. Cuma buat berkembang untuk jadi pemain susah." Akhirnya saya juga punya keinginan kayak gitu kan, pengen jadi pemain. Akhirnya saya izin sama orang tua saya, ngobrol. Akhirnya saya ke Surabaya. Itu merantau tanpa ada klub, tanpa ada apa-apa itu ya? Itu merantau karena saya kenal sama ponakannya yang punya klub di Surabaya, Fatahillah. Oke. Teman saya di Kalimantan, dia suruh ke sana, saya berangkat dan akhirnya saya ngurus semua, izin sama orang tua, terus juga saya pindah sekolah sekalian di sana. Oh, sekalian itu SMA, masih SMA. SMA. Wih, berani sekali. Kelas 1 SMA. Lulus SMP tuh, SMA kelas 1. Orang tua izinin? Orang tua izinin. Karena juga saya juga pingin banget kan. Ya, pingin berkembang juga di dunia sepak bola juga kan. Akhirnya saya berangkat. Nekat juga bos ya? Serie A. Serie A. Serie A. Tapi di sana sudah ada klub yang Fatahillah itu berarti? Sudah ada Fatahillah. Udah ada. Dan sudah pasti masuk? Iya. Udah masuk di sana kan. Fatahillah kan masuk dari kompetisi internalnya Persebaya kan. Akhirnya saya berangkat, ngurus semuanya, akhirnya ya saya prosesnya di sana. Termasuk pindah sekolah itu? Pindah sekolah. SMA mana mas? SMA 13. SMA 13 Surabaya. Surabaya. Terus awalnya di Kaung, SMA Kaung. 2 kali pindah sekolah. Karena berantem? Enggak, karena susah ya waktu saya sekolah sama-sama lancarnya susah. Karena pagi udah sepak bola, masuk sekolah udah tinggal tidurnya. Oh ngantuk. Ngantuk istirahat, terus belajar. Akhirnya pas kelas 2 SMA pindah. Karena mungkin saya naik kelas juga gak enak juga kan sama teman-teman yang lain. Akhirnya cari juga yang lagi dekat juga dengan di tempat saya tinggal. Dan bisa juga sama-sama lancar sama sepak bolanya juga. Oke. Jadi merantau ke Surabaya, sempat sekolah di situ. Terus gara-gara main bola jadi sekolahnya agak gak konsen, pindah konsen. Kelas 2 pindah. Nah di Surabaya itu tinggal di mana? Tinggal di mes Fatahillah. Oh ada ya? Ada mesnya. Keren juga ya? Internal aja punya mes loh. Itu bosnya kan punya rumah, sampingnya juga ada mesnya. Fatahillah itu liga keberapa internal Persebaya? Itu divisi utamanya Persebaya. Oh paling atasnya. Kalau Randy kemarin di liga 2-nya ya dibilang. Indomaret ya? Iya, bukan Indomaret justru Mas Haryono. Haryono ya Indomaret. Kalau Cak Randy nggak di divisi utama katanya, di divisi satunya apa divisi 1? Kan dia di Surabaya kan karena kan paling atas tuh divisi utama. IM apa ya? Divisi 1. IM. Oh IM, Indonesia Muda. Iya divisi 1 itu ya. IM divisi utama juga. Oh divisi utama ya. Nah Fatahillah ini udah di divisi utama. Divisi utama. Mas Taufik di divisi utama langsung masuk. Divisi utama.
Mereka nggak ada seleksi mas, kan mas datang-datarakan, mungkin belum kenal sama pelatih, belum apa. Masih muda. Banyak juga kan pemain-pemain yang ikut di mes di Pataila. Akhirnya juga kenal juga kan sama yang punya klub. Orang dalam ini. Pak Amang itu. Bukan orang dalam. Oh, orang kenal juga. Itu yang punyanya gimana orang dalam? Kita juga kan dilihat. Dia kan masuk lewat jalur orang dalam. Iya. Oh iya. Lewat yang punya langsung. Pak Amang. Iya. Pak Amang Fatahillah itu ya. Almarhum. Dekat sama juga dia. Kita jadi pantau di pas latihan. Akhirnya kedaftar juga di kompetisi internal. Berarti kelas 1 SMA udah main kompetisi internal tuh? Iya udah masuk di kompetisi internal. Apalagi kita tahu kan kompetisi internal di Persebaya sangat bagus ya. Mungkin terbaik juga di Indonesia. Di Surabaya itu. Dulu masih Jackson Cok masih pegang Asyabab. Iya. Oke. Itu masih pegang divisi internal kompetisi internal Jackson juga ya. Berarti itu ajang apa namanya ya? Ade. Pra Persebaya. Bukan ajang unjuk gigi pelatih muda juga pemain muda ya sebenarnya. Pelatih pemain banyak. Melahirkan pemain-pemain juga. Berarti ketika di situ udah langsung masuk pemantauan tuh? Masuk pemantauan. Dari klub apa? Pertama kali yang Mas Taufik tahu bahwa ini klub ini lagi pantau saya nih. Dari klub liga ya. Langsung Persebaya karena kita kan pemain internal kan ikut di kompetisinya. Terus saya juga ikut masuk di Liga Bogasari Persebaya Junior. Nah, di situ tahapnya nanti kita dipantau juga kan sama internal sama Liga Bogasari sama Tibo ya. Tibo juga. 15 langsung masuk ke senior. Itu ada beberapa pemain dipantau dari internal naik ke senior. Di kompetisi internal main berapa tahun? Di internal cuma setahun udah. Itu berarti usia 15-an? Usia ya 16-17. Oh udah 16-17. Iya, naik kelas 2 kan. Cuman 1 tahun aja? Iya, karena kan saya ikut kompetisi internal, terus ikut langsung masuk juga di Persebaya Junior, Liga Bogasari. Di situ. Ikut selama 2 kali ikut Liga Bogasari, akhirnya masuk Persebaya Selection, perkumpulan pemain-pemain internal yang terbaik, akhirnya masuk ke senior. Berarti statusnya di senior ketika masih SMA. Masih SMA. Wow. Masih SMA. Itu pas juga saya naik ke senior itu pas juaranya Persebaya. Zamannya Undut Doni, Kurniawan. Oh 2004. Andro Kartiko ya. 2004. Itu udah ada dalam tim? Baru naik ke senior. Setelah itu naik senior. senior? Nah, langsung juga ikut ke AFC. Oh itu yang bareng Selamat Nur Cahyo dong? Bareng Selamat Nur Cahyo. Siapa aja? Dari itu Selamat, terus Arif Arianto, Nugroho. Yang Klagen itu? Iya. Selamat Nur Cahyo, Mas Taufik, Arif Arianto. Nugroho, Mardianto. Adiknya ini, Gedut Doni. Bukan itu. Nugroho. Oh iya, Nugroho Mardianto bukan yang itu? Bukan. Nugroho Mardianto. Itu dari bareng juga dari ke seniornya ke atasnya. Internal juga? Internal semua. Oh Nugroho yang Sidoarjo bukan? Iya Sidoarjo, Nugroho, terus Kurniadi Salasa. Terus ada Aulia juga. Pokoknya dari internal semua yang naik. Ke Persebaya Senior? Ke Persebaya Senior. Itu kontrak langsung itu? Langsung kontrak. Berapa musim? Itu semusim kontraknya. Oh nggak ada yang pemain muda diikat panjang ya? Enggak, belum itu. Zaman saya dulu belum. Oke. Kemudian dapat menit bermain gak di musim pertamanya? Langsung main. Yang pertama saya debut pertama itu di AFC. Kaget juga kan awal-awal kan saya pikir kan yang penting saya masuk di senior. Gimana caranya saya kerja keras. Saya juga pengen tambah pengalaman karena saya lihat juga di tim Persebaya kan banyak pemain-pemain senior. Kayak bapaknya Erianto, Bejo, Anang Ma'ruf, Uston dan lain-lain. Sangat bangga lah, senang. Akhirnya di situ saya pengen kerja keras. Terus nambah pengalaman juga, banyak sharing sama senior-senior. Terus debut pertama itu pas lawan Kuruntaibang di Surabaya, Persebaya. Terus saya awalnya mungkin pengen lihat aja kan, mungkin nggak dapat ini kan di atas nonton. Nggak taunya saya lihat di kamar sudah dapat ini seragam, masuk band, masuk line up. Saya kaget juga, senang dan kaget juga. Kayaknya debut pertama saya di situ. Itu pelatihnya siapa yang ngasih debut? Jackson. Oh Jackson, iya karena juaranya Jackson ya. Jackson. Kayaknya debut pertama, babak kedua kalau nggak salah saya masuk di situ. Di AFC Cup ya? AFC Cup. Debut dengan Persebaya justru di kompetisi Asia. Asia. Belum main liga lokal sama sekali tuh? Belum.
Gokil emang. Gokil. Unik ini. Seri A iki. Seri A. Jackson itu jangan-jangan udah mantau Taufik dari internal juga. Dari internal. Karena dia pegang Asbab itu main di Fatahila itu ketika Jackson di Asbab. Iya, sebab dia pegang. Oh, oke. Ya udah tahu nih mana-mana aja yang akan dibawa ke senior mungkin sama Jackson. Iya. Dari internal dan Taufik langsung dikasih menit main di AFC. AFC main pertama, terus akhirnya masuk terus tim. Awalnya ganti-ganti terus kan, dulu gelandangnya masih ada senior saya, Edu Juanda. Oke. Yang dari Medan itu. Terus gol perdana juga main lawan Persik Kediri tuh. Saya ganti Edu Juanda. Nah situ mulai naik. Terus percaya main juga di AFC, main juga di Liga. Selamat Nur Cahyo udah sering main gak di situ? Ya main juga bareng. Itu ketika reguler main, maksudnya itu ketika apa? Ketika masih SMA itu udah reguler, berarti satu musim doang percobaan. Setelah debut itu di AFC, habis itu menit bermain banyak tuh. Main terus selama di Persebaya. Masih SMA itu Iya, kan? masih SMA, sekolah udah. Sekolahnya gimana Mas? Tinggal kelas. Alhamdulillah lulus. Selama juga sekolah itu kan memang juga susah ya, memang waktu itu juga pusing juga kan karena sepak bola, terus belajar dulu jadwal latihan kita. Belum kalau keluar kota. Belum keluar kota, terus kadang juga pas AFC berangkat ke luar negeri, kadang bawa buku, belajar di pesawat, kadang di kamar. Pas ujian nasionalnya itu sendiri nyusul. Oh nyusul. Pas pulang dari Korea, kalau nggak salah. Ujian di mana? Sekolah izinin semuanya ya? Iya dapat dispensasi. Itu bangga tau kalau dispensasi gara-gara main bola atau gara-gara apa itu. Enggak, tapi bisa potensi nggak lulus ujian sendiri bos. Mau tanya siapa kalau kita tidak tahu jawabannya? Iya dong. Iya benar. Cuman gara-gara barang-barangnya. Iya, saya kalau kayak begitu saya menghadap pelatih. Anda pilih saya tidak lulus atau saya ikut berangkat sama tim itu. Karena gak bisa nanya. Iya nggak bisa nanya, Ini harus belajar sendiri, harus otak sendiri. Otak sendiri, nggak ada siapa-siapa. Itu ujiannya di mana? Di ruang Di ruangan, guru, di ruang guru. di ruang kelas sendiri, ditinggal udah dikasih, udah langsung ngerjain sendiri udah pasrah doa. Dikasih bocoran jawabannya. Nggak ada. Berharap sih cuma nggak ada. Iya. Berarti lulus SMA tahun 2006. 2006. 2006. 2006 lulus ya. Pas juga juara divisi 1 itu. Oh iya, juara divisi 1. Bareng Novarianto. Hamka ya? Hamka. Oh Hamka sudah keluar. Oh Hamka udah keluar. Sama Nova sebelum pindah ke Persib. Terakhir di situ. Oh, juara divisi utama. Berarti bos ikut juara juga? Ikut juara. Main. Wih lulus juga SMA jadi juara juga di Persebaya. Oh, double winner. Double winner. Iya sih. Double winner. Juara divisi 1 ya? Divisi 1. Waktu itu ya, iya. Nah, tapi kalau sebagai sebagai pemain muda gitu, ketika masuk di tim awal itu kan banyak bertaburan bintang ya? Iya, benar. Itu gimana maksudnya memposisikan diri sebagai pemain masih sekolah ini? Iya. Awalnya sempat grogi juga ya, karena kan pemain muda, apalagi kita tahu kan Persebaya tim besar dan punya pendukung yang luar biasa ya, bonek. Awal waktu saya disuruh sama Jackson, Taufik pemanasan, saya sempat kaget. Akhirnya saya pemanasan, apalagi waktu itu main di Gelora 10 November kan dekat supporter sama tempat main itu. Jadi sempat ya dibilang sopo iki arek cili iki. Sempat ya grogi juga, tapi kalau sudah pas masuk di lapangan sudah hilang. Yang penting di situ saya kerja keras, bantu senior main juga ya lepas gitu. Udah pede lah. Tapi senior pada membantu Taufik juga? Ya, alhamdulillah senior di Persebaya sangat baik semua ya. Sangat, saya juga banyak komunikasi sama mereka, banyak sharing juga. Mulai dari Abah Bejo, terus Mursyid Effendi, Cak Uston, Anang Ma'ruf, Mata Halil, semua sangat membantu saya di waktu di sana. Oh, yang juara itu yang strikernya Barrientos ya, Bos? Barrientos Barigol. sama Baraga. Marcelo Braga. Oh, itu juara iya, divisi 1 iya. itu. Gelandangnya kan dari Thailand, Satapong. Oh. Setapong Nutnum. Itu Sucau. Oh Sucau itu ya. Sucau itu ya. Ini perjudian yang berhasil ya dari Tarakan, Iya. SMP nekat ke Surabaya. Iya itu. Ada bisikan apa sih waktu itu maksudnya? Kok bisa berangkat dan berhasil gitu.
Waktu itu sih mungkin saya juga kan waktu dikirim dari Tarakan kan ke Balikpapan. Sempat juga saya pemain terbaik di sekolah, antar sekolah, juara di Tarakan. Ada 2 sama temen. Terus teman saya ikut ke Diklat Mandau di Bontang. Tapi saya nggak masuk. Mungkin ikut banyak juga. faktor lah juga ya. Akhirnya saya pingin jadi pemain. Terus akhirnya saya ikut pekan olahraga daerah di Balikpapan, di Samarinda. Terus saya ketemu sama teman itu ponakannya yang punya klub Fatahillah itu. Terus diajak, dia ngobrol banyak sama saya, dia pingin ajak bantulah ke Surabaya. Dia bilang, daripada kamu di Tarakan susah, kamu akan gitu-gitu aja. Kalau kau pinjai pemain bener ini, kamu ke Surabaya. Saya akhirnya langsung ngobrol sama orang tua. Ngomong sama orang tua saya, ya alhamdulillah didukung, disupport. Ya udah langsung ngurus sekolah dan lain-lain, pindah. Berarti Berangkat. pembuka awalnya adalah yang punya Fatahillah ya, yang pembuka kunci utama Taufik akhirnya bisa berkarir di sepak bola itu, Iya. keran awalnya. Dari itu Mas Nano namanya, di orang Bontang. Fatahillah. Di Persebaya berarti dari awal berapa musim totalnya sebelum pindah? Di Persebaya dari 2004 sampai 2013 baru pindah ke Persib. Oh waktu itu. Tapi sempat semusim pindah ke PSM Jogja. Balik lagi Balik lagi. Itu apa dipinjamkan? ketika Slamet dan Enggak, kawan-kawan waktu ke itu- Persibaya. Iya, ke Slamet Bantul. Nurcayo ke Bantul. Persiba Bantul. Selamat. Mas Taufik ke PSM 2007. Habis itu 2000 balik lagi 2008 sampai 2013. Oh. Pas dualisme, Nah, itu keputusan sulit ya untuk sulit nggak ada jalan akhirnya ke Persib, pindah ke Bandung. ke akhirnya. Bandung. ke Bandung waktu itu ya. Di Bandung dengan skuad yang luar biasa juga. Iya skuad juara. Juara. lagi di Bandung. Iya, skuad yang luar biasa itu. Nah, itu di adaptasi di Bandung kan keluar dari zona nyaman dong. Iya udah lama. Persebaya selama 9 tahun dari masa muda, dari masa remaja udah di Liga Internal. Kemudian adaptasi di Persib gimana? Sebenarnya nggak ada masalah ya, karena juga mungkin kita pengalaman juga sudah di Persebaya, main juga sempat keluar satu musim di Jogja, dan juga habis itu saya pulang dari timnas kan, bareng sama Jupe, sama Bang Made Wirawan. Sempat gabung ya, terus juga banyak kenal teman-teman yang lama kan, yang senior-senior juga ada Bang Firman dan lain-lain. Cepat sih adaptasi. Cuma saya juga memang waktu di Persebaya sempat juga punya keinginan, sering nonton Persib juga kan. Dan punya basis yang luar biasa ya, supporter yang luar biasa, Boboto kita tahu. Pernah juga dalam hati pingin suatu saat aku main di Persib. Akhirnya ya alhamdulillah bisa terwujud. Pas dapat tawaran dari Pak Jajang Persib, saya nggak pikir 2 kali. Sempat juga ada tawaran saya main ke Liga Malaysia. Kenapa tidak beli ke Malaysia? Ya terus ngobrol sama orang tua ya, pingin saya juga punya keinginan main di Persib. Itu cita-cita saya juga. Tapi waktu di Jawa Timur itu bos pernah ikut PON nggak? Nggak. Sempat awal itu ditawarin PON. Karena kalau kita PON kan keluar dari Prof. Oh iya betul. Oh iya ya bos itu udah Itu langsung. zamannya Andik juga sih. Iya, Haruna. udah langsung ke atas ya. Pak Haruna dulu. Ditawarin sempat. Yang 2008 itu. Iya. Oke, saya bilang udah. Masih pingin di profesional. Karena udah profesional ya nggak boleh turun di PON. Oh dulu Andik sama Randy itu belum profesional. Belum. Belum dikontrak. Belum. Masih di internal. Masih di internal dia. Oh, Pas jadi juara diambil. Ada beberapa pemain dari Jatim kan, ada yang ke Arema, ke Gersik, Persebaya. Dari salah satunya mereka itu Andik, Randy, Juan Revi. Juan Revi ke Arema ya. Juan Revi, Dendi Santoso, Endro, siapa semua ke Arema. Itu Arema. Suwanto ya. Oh itu Jatim selection juga tuh. Jatim itu. Lawan Papua. Lawan Tibo. Lawan Papua. Lawan Papua, ya. Iya. Manuanggai. Papua semua ke Persipura. Kalau ini kan ada bagi banyak. Sini. Waktu di Surabaya, Bos Opik suka nonton ketika udah jadi pemain Persebaya ya? Ya. Masih suka nonton kompetisi internalnya nggak? Masih sering karena mesnya kan di bawah tuh udah lapangan. Jadi kalau kita Oh Bos Opik di mes di Surabaya tuh? Iya di mes. Oh akhirnya pas di Persebaya di mes? Di mes Di tinggalnya. apa Karanggayam? Di Karanggayam. Di mes. Jadi kalau kita habis latihan apa kompetisi jalan sore. Nonton di atas sama. Waktu saya juga masih di internal kan sering lihat pemain-pemain senior juga di atas nonton, senang banget kalau dinonton. Wah. Pengen nunjukin. Semangat, iya. Terus juga waktu Persebaya junior juga latihan di belakang itu. Di lapangan mes Persebaya.
Waktu Bos Opik nonton siapa tuh pemain-pemain junior yang lagi main di internal? Junior itu masih Evan, Misbah Solikin, Evan Dimas. apa semua tuh ada beberapa pemain. Oh, Bos Taufik tuh nonton tuh mereka Ya, waktu kecil-kecil di internal ya. Internal. Sempat nonton Andik gak? Andik itu saya taunya dia pas futsal. Hah? Bentar, Saya kita baru dapat kabar Andik. belum lihat dia pas internal. Karena waktu saya di senior dia masih anak gawang. Hah? Iya masih anak gawang dia. Gimana? Saya main di Gelora, dia di belakang. Masih anak gawang dia. Ngambilin bola maksudnya? Ngambil bola. Bos Taufik nendang misalnya. Iya, Terus bolanya diambil Andik. diambil Andik. Anak gawang. Dulu dia anak gawang. Dia sempat main futsal ya? Futsal, top score dia. Wih. Bagus futsal. Dia memang tahu semua. basic futsal kan. Andik, Randy itu bagus futsalnya. Saya tahu saya. Oh Andik tuh futsal juga ya? Futsal dia. Jawa Timuran kayaknya futsal semua ya. Iya ya. Kalau kompetisi jeda futsal. Top score juga kalau nggak salah dia itu. Iya. Dari Persib Bandung kemudian habis itu hijrah ke Bali United. Bali United. Habis itu juara ya? Juara. Juara di Bali 2 kali. Apa seri yang 1 kali? Oh 2 kali. 2 yang kali. Bali pertama juara, yang keduanya kan sempat dipinjemin Persik. pinjemin ke itu ya, Kediri. Kediri. Tapi masih dapat medali Dapat medali. karena statusnya masih pemain Bali Statusnya United. masih Bali United. Oh. Iya 2 kali. Jadi 2 gelar setengah. 2 gelar setengah ya. Persib kan juara 2014. Iya. Bali United 2019. 19 sama 2021. 2021-nya setengah kan setengah musim. 2 gelar setengah. Ya nggak bisa itu enggak. Itu enggak. 2 juaranya Persib sama Bali. 3 berarti. Kan Bali 2 kali. Ya Bali 2 kali, yang juara kedua ikut. Ini setengah musim kan. Ya setengah musim cabut yang dihitung di pertandingan terakhir ketika pip dapat medali itu ada nggak di skuad? Berarti skuad, masuk dalam skuad. Ada di skuad nggak? Ada. Oh enggak, pas di Persik kan? Di Persik. Ada di Persik. Tapi tetap dapat medali. Medalinya dapat. Ambil piala bareng. Karena sistemnya masih Bali United. Tapi main di Persik. Main di Persik, peminjaman kan. Sistem Liga Indonesia ini bagaimana? Tolong bingung. Namanya pemain kalau udah Pindah. walaupun dipinjamkan di setengah musim terakhir ya dia status itu sampai ini dapat piala baru dia kembali. Iya. 2 gelar setengah makanya udah. Pas sudah selesai, saya balik. Ada tanggalnya. Tanggal berlakunya sampai kapan itu? Yang pinjam ke Persik. Iya, karena saya masih kontraknya sampai selesai. 1 tahun kan. Sampai akhir liga. Nah, akhir liga kan? Cuma pas parunya sistemnya masih tetap pemainnya Bali United, tapi peminjaman ke Persik Kediri. Pinjam ke Persik sampai akhir liga. Sampai selesai. Pas selesai balik lagi ke Bali United. Selesai ini berapa lama? Sampai selesai pas sudah liga selesai. Liga selesai berarti udah ada juaranya dong. Udah juara. Nah, udah ada juaranya berarti Anda masih dikontrak di sana. Di mana? Dipinjamkan di Persik. Tapi sudah selesai kontraknya. Tidak bisa. Bisa. Ini liga apa ini? Tidak. Sudah ada aturannya. Aturan apa lagi Tuhan? Ada bisa gitu. Ke sana habis itu balik ke sini terima medali. Ini Figo, Ronaldo, Beckham yang dari Real Madrid pertama juga bingung ini. Iya, Serie A. Serie A. Iya. Jadi kalau di rumah gelar Liga 3, Bos. Si Medalinya. Iya. Persib, Bali United 2. Sama di Persebaya kan pas divisi 1 juga juara. Banyak sih beberapa medali juga di sana. Yang juara Kurniawan dan kawan-kawan juga udah masuk kan? Baru naik senior itu. Oh, setelah mereka juara. Setelah mereka. Nah, ini soal adaptasi ya. Bos Taufik ini salah satu yang adaptasinya bagus. Ya. Di klub manapun dia ini ya, dia berpijak itu tuh langsung dekat sama pemain. Gue juga nggak tahu nih tipsnya apa. Cuman setahu aku ya dari Persebaya dia ke Bandung langsung diterima dengan baik, diterima supporter dengan baik, diterima pemain lain dengan baik. Di Bali United pun begitu. Kuncinya merantau dari kecil ya. Nah, Saya dari kalau gitu sih nggak sanggup. Dari SMP jadi harus memang adaptasi di tempat orang. Bener. Saya dari 14 tahun merantau ngeri sih. Ngeri. Iya maksudnya itu gila sih itu. Saya bisa. Lu merantau berapa tahun ke Jogja? Udah SMA. Iya udah selesai SMA tapi Ini kalau SMP. disuruh dari sekolah juga ayo. Ya paling saya bolos sekolah aja. Di Bandung pun Bos Taufik tinggal di mes. Di Bandung di mes. Kenapa nggak memilih buat tinggal di rumah atau kontrak rumah gitu?
Ya mungkin juga saya karena baru kan di Bandung juga mungkin butuh adaptasi juga sama lingkungan di mes biar dekat juga sama teman-teman, terus masyarakat juga di Bandung kan sekitar dari mes juga kan saya juga bisa nambah latihan juga kan di lapangan bawah itu. Ada lapangan juga. Persebaya Karanggayam di mes juga, di Bandung di mes juga, di Sidolik. Karena kan masih belum nikah juga kan gitu. Oh iya. Kalau di Persebaya sekamar sama siapa waktu di mes? Sekamar sama Andik, Randy. Bareng sama dia. Sama. Jadi kalau udah sama dia udah bukan Persebaya, Persebayi. Dikitnya semua iya. Kalau di Persib sebelumnya juga sekamar sama Andi Odang. Pas sebelum. Di Persib satu kamar sama siapa? Di Persib sama Abdurrahman. Makassar, Sulaiman. Abdurrahman SEA Games 2011. SEA Games ya. Habis itu di Bali United. 3 musim ya. 5 musim. 5 musim ya 5 musim. 3 juara. 2 juara. Tidak mau ini satu ini lagi walaupun tidak ada di Bali ambil aja. Ambil aja tidak mau. Dua. Iya 1 di Persib, 2 di Bali United kan 5 musim. Nah itu kan udah puncak top performance-nya lah. Udah mulai kalau siklus itu udah mulai langsung selesai dari Bali tuh mulai turun lah. Maksudnya siklus umur dan lain-lain umur makin tua dan lain sebagainya. Nah, apa pemikirannya untuk tetap adaptasi di Liga 1 saat itu? Akibatnya kan sekarang cedera terus. Saya nggak pernah berpikir untuk penurunan ini ya, performa saya karena saya juga tetap punya tanggung jawab sebagai pemain. Saya nggak pernah lihat umur saya karena saya selalu kerja keras terus juga sering nambah latihan juga sendiri. Jadi selama kita punya tanggung jawab, terus disiplin dan lain-lain, saya masih bisa bersaing di Liga 1. Jadi dalam siklusnya Bos Taufik ini di Surabaya kan tadi double winner ketika juara dan lulus sekolah. Di Persib double gelar ketika juara liga dan dapat istri. Di Bali United juara dan istri ada kedua. Anak. Ada anak. Saya kira istri kedua. Jadi selalu kebetulan istrinya nonton nih sekali ada. Jangan kompor. Langsung tutup muka. Saya suka mengadu domba. Jadi selalu dalam siklus kehidupan menjadi pemenang dan dalam sepak bola menjadi pemenang juga. Iya. Itu agak ini juga ya. Apa itu tipsnya Bos bisa begitu? Ya tipsnya ya tetap di jalurnya aja, punya tanggung jawab, tetap kita jalankan sesuai kehidupan kita juga kan. Karena juga bagi pemain sepak bola juga kita punya aturan juga, kehidupan kita sehari-hari juga kita jaga, terutama ibadah kita juga itu yang utama. Nah itu ngomongnya kesini Bos, kalau soal ibadah. Ini orangnya jadi bisa jalan semuanya lancar. Sumpah di neraka saya. Saya di surga. Saya cek neraka tidak ada Anda, saya cari Anda di surga, saya turunkan Anda di situ. Sumpah. Ibadah fokus terhadap pekerjaannya. Ini panutan Bos. Iya panutan. Tapi berarti kalau rahasia untuk bugar berarti porsi latihan. Kita nggak bisa jaga makan juga. Iya, disiplin. Terutama itu istirahat, makan, sama sering tambah latihan sendiri juga. Karena Bos Opik sempat ini ya, VO2 max terbesar waktu di Persebaya ya? Di Persebaya, alhamdulillah. Ya, itu paru-paru menampung oksigen ya. Iya kan? Iya. Kemampuan paru-paru menyerap oksigen kan? Ya, karena waktu di internal, saya ingat sekali karena waktu almarhum Pak Amang itu kita digenjot benar namanya fisik. Itu kadang waktu saya pas dapat surat pemanggilan ke senior Persebaya, di situ saya lari dari sore sampai maghrib karena dia banget namanya fisik. Karena juga saya lihat kan kita kan mungkin saya pikir kan postur nggak terlalu ideal kan, tapi kita harus punya kelebihan terutama itu fisik bagi pemain yang utama. Kalau dari zaman di Tarakan sana sampai ke klub internal Persebaya, emang posisinya gelandang dari awal? Enggak. Kadang gelandang, kadang bek kanan. Pernah di bek kanan? Waktu di mana? Main-main di Tarakan sana ya? Tarakan aja sih, di kampung. Liga-liga RT, terus antar sekolah gitu-gitu. Oke. Kalau
panggilan timnas pertama waktu kapan? Timnas pertama waktu ini Piala Dunia tuh sama Kutaji yang dibantai kita di 10-0. 9 ya, 10 ya. 10. Itu dulu apa AFF 2012 dulu? Itu dulu. Oh, kualifikasi dulu. Kualifikasi dulu. Nil Maizar dulu apa Aji Santoso dulu ya? Aji Santoso dulu. Aji Santoso baru ganti. Coach Aji dulu. Ya Aji dulu. Baru 2012 lupa saya. AFF. Baru itu. AFF tuh yang 2012. 2012 ya. Yang sama Aji yang di 2009 2010 kayak kalau enggak salah. Kalau yang di mana itu Bahrain ya? yang 10-0. Iya. Itu Randy Irwan juga ada ya? Randy Irwan, aku terus apa semua itu. Diego, Samsidar kipernya. Itu dia selalu nanya-nanya tuh, itu 10-0 kenapa ya? Iya. Enggak, udah dapat klarifikasi. Udah aman ya. Dari Justru Randy. kemungkinan wasitnya yang main ke pihak lawan. Karena butuh gol banyak. Butuh gol banyak, kartu merah lah Masalah itu itu. Irak atau itu harus menang banyak juga. Iya menang 10, dia harus menang 10. Beneran dia menang 10. Bisa ya? Kayak 10 itu kan udah gak mungkin kalau di Liga Champions gitu selesai gol 10, udah gak mungkin. Kayaknya pulang-pulang langsung diinterogasi semua pemain. Oh iya. Pemanggilan. Oh iya. Kalau setelah maksudnya di Bali itu nyamannya sampai 5 musim itu karena apa? Nyamannya mungkin ya cukup baik ya, juga di manajemen Bali United terus dan lain-lain juga, supporter, terus masyarakatnya adaptasi juga sangat baik di sana. Banyak bule. Banyak kalau itu. Kak ini. Lu jangan bule. Kak. Dikit-dikit ngeliat istrinya langsung dia. Yang mulai banyak emang. Kenapa ya? Banyak kalau itu senyum-senyum ini kak tolong. Ada domba. Nyaman aja sih sama di Bali kan. Kita juga pengelolanya juga sangat profesional banget ya di sana. Kita tahu juga sekarang kan kibatnya sepak bola juga kan dari Bali United juga kan tim-tim sekarang. Di Surabaya di mes, di Bandung di mes. Kalau di Bali udah nggak di mes ya? Enggak. Udah nikah. Udah nikah, udah sama keluarga. Berarti pernikahan apakah menghancurkan? Kenapa tiba-tiba bahas pernikahan? Kok menghancurkan? Orang dari mes pindah ke rumah itu peningkatan karir, bukan penurunan karir. Ini siapa sih ini sebenarnya orang ini? Nah kan ribut, ribut anaknya ribut kan, bapaknya dibilang gitu. Kalau di Bali berarti udah di rumah. Udah di rumah. Udah ini ya, udah sama keluarga bareng-bareng. Ya. Lucu banget. Nangis langsung lulus. Enggak nangis, itu dia ngobrol. Oh lagi ngobrol. Lagi nonton. di Bali setelah 5 musim, apa yang memutuskan untuk pergi ke Persik saat itu? Waktu itu saya kan dipinjamin di putaran kedua. Terus saya juga Itu pinjam ya statusnya? Iya, sistem peminjaman. Berarti kalau Bali juara lagi dia. Bali juara lagi ini setengah lagi nih. Akhirnya saya putuskan juga karena kontrak saya di Bali juga sudah habis dan Persik juga ingin memperpanjang kontrak saya, akhirnya saya lanjut ke Persik Kediri. Melihat Persik Kediri sekarang gimana bos, yang di pertandingan terakhir tuh winning streak, menang. Ya luar biasa ya, sangat senang dengan performa terakhir ini Persik Kediri, karena kita juga tahu di putaran pertama sangat terseok-seok dan putaran kedua ini alhamdulillah bisa bangkit dan 5 pertandingan terakhir menang terus. Bos Arthur senang dong. Wah, senang banget pastinya. Iya. Kalau Bos Opik sama Bos Arthur itu sedekat apa? Dia juga posisinya pemain kan soalnya kan? Iya, dia pemain. Ya sama aja sebagai kita pemain, sangat dekat ya. Kita juga sering ngobrol, terus sharing juga tentang tim, tentang latihan dan lain-lain juga banyak. Dia anaknya juga baik ya. Di tim dia jadi leader juga di tim. Bagus lah. Bos Opik berarti di Kediri salah satu pemain senior ya? Ya. Berarti banyak ditanya dong sama pemain junior. Ya, saya sangat senang juga kan dekat sama pemain-pemain junior kan, banyak juga di Kediri. Jadi saya juga sering beri masukan juga karena saya tahu juga waktu saya juga dari junior ke senior gimana kan, saya juga harus bantu mereka juga. Biar mereka juga bisa jadi pemain yang baik. Siapa yang suka banyak nanya di Kediri? Banyak minta masukan ke Bos Topik sendiri? Banyak, ada beberapa pemain ya kayak Bayu Oto. Terus banyak sih ya, Diego juga ada, terus pemain-pemain yang baru-baru juga ini yang baru masuk. Banyak si Kelly yang sekarang dipanggil juga.
ke timnas yang anak Papua itu. Iya. Sangat dekat juga sama saya juga. Itu bagus tuh. Iya. Tahu gak? Ya tahu. Itu calon juga tuh potensial tuh. Itu saya sering masukkan juga buat dia juga itu. Saya dekat juga sama dia kan. Ada apa-apa di Kediri sering sama-sama saya. Saya sangat senang kan kayak lihat ada yang potensial, punya bakat. Jangan sampai mereka cepat puas atau gimana. Saya sering masukin juga sama pemain-pemain muda. Tapi kalau kita melihat performa Persik saat ini ya di akhir-akhir ini ya itu meningkat tajam gitu. Untuk musim depan Mas Taufik sendiri ada maksudnya sudah pasti akan di Persik Kediri. Insya Allah. Sudah ngobrolin kontrak. Iya karena masih ada kontrak sih di Persik juga. Oh masih sampai musim depan. Iya. Oh, nah berarti bisa nih kita tanya untuk apakah Persik ini akan stabil seperti ini? Ada bongkar pasang sehingga performanya ya hanya bisa diuji di musim depan gitu. Karena kan biasanya bongkar pasang banyak, ya tim ini Nol lagi, ulang lagi. Tapi kalau itu mungkin kita sepenuhnya kan dari pelatih ya, terus manajemen juga. Bagi pemain juga mungkin kita persiapkan juga untuk apalagi saya juga baru selesai pasca operasi, saya masih mungkin fokus juga buat pemulihan dan kembalikan kondisi juga untuk persiapan musim depan. Kalau untuk di tenis itu mungkin kita kembalikan ke pelatih. Ke pelatih. Tapi kalau untuk secara pribadi akan merasa kembali fit di musim depan ya? Insya Allah. Saya selalu optimis lah. Karena juga ini udah cedera keberapa? baru pertama. ACL pertama kali kena? Baru pertama. Itu apa sih kejadiannya, kenapa sih? Pas kenanya pas latihan. Siapa yang ini? salah ngambil, salah tumpuan, kena bunyi. Salah jatuh. Oh nggak ada siapa-siapa? Mau ngambil sih, mau nyeleding, nyangkut kayak di rumput. Oh. Aduh. Langsung bunyi korek, tapi ya selama selesai pertama pakai terus main. Ya. Oh itu tuh bos Taufik tuh nggak tahu itu ACL. Nggak tahu, karena waktu itu juga saya pikir lututnya nggak apa-apa. Saya pikir biasa. Sakit nggak? Ya pas main biasa, tapi pas kena lagi, namanya kita di lapangannya itu banyak gerakan ya, akhirnya kena lagi. Ya udah keluar ganti lagi, main lagi sampai selesai main putaran pertama. Baru diperiksa? Baru saya coba MRI, nah kan kayak merasa nggak nyaman. Terakhir ini gerakannya kurang maksimal. Pas udah lihat hasilnya ya harus operasi. Udah. Ini jangan-jangan kayak Bang Firman otot pahanya kuat. Bukan gitu tapi bahaya itu maksudnya. Iya. Udah dalam posisi cedera masih main. Dipaksa main. Awalnya nggak tahu juga sih. Mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa lah itu. Amin. Habis operasi ini maksudnya segera recovery lagi gitu. Tapi kalau kita bicara Liga Indonesia musim depan tuh, persaingan kan makin banyak. Apa karena Persik Kediri saat ini putaran pertama itu menurun karena banyak tim yang semangatnya tinggi. Kemudian putaran kedua ini karena tidak ada degradasi, semangat tim lain udah turun jadi Persik Kediri naik. Gimana? Saya rasa nggak ada masalah sih semua, karena mungkin juga butuh adaptasi juga kan, mungkin dari awal tim Persik Kediri banyak pemain-pemain baru juga, mungkin kita juga harus menyatukan dan hal-hal yang lain kan, non tenis dan lain-lain juga banyak juga ya. Terus juga pemain saya lihat juga semua udah kerja keras, mungkin hasil juga belum dapat di putaran kedua, mungkin juga masalah nggak ada degradasi atau gimana, semua juga fight pasti, beberapa tim semua pasti juga kan pengen nunjukkan, apalagi kita punya supporter, punya tanggung jawab juga kan sebagai tim, dan punya tanggung jawab sebagai pemain juga untuk masa depan pemain juga kan. Nah, pasti akan berikan yang terbaik. Saya rasa mungkin juga ini lagi pas juga ininya Persik Kediri. Oke. Di Kediri kenapa pakai 86 bos? Kan biasanya pakai nomor 8 tuh, Taufik 8. Nih sekarang kenapa jadi nambah ada 6 ini? Mungkin sudah ada bos. Arthur. Sudah pakai. Arthur udah pakai. Siapa yang mau ambil? Iya 8 nama siapa? Siapa yang berani? 8 nama aja enggak Arthur bocil lah. 8 nama juga kan bos kan. Iya 8 bos punya bos aja. Kalau enggak Arthur aja udah bos aja. Oh 8-nya udah sama Arthur Irawan. Iya. Kenapa tambah 6 tapi ya? Tambah 6 enggak karena 44 gitu, 8 juga gitu kan. 86 ini tahun kelahiran saya. Sama 1 tahun lahir sama kakak Boci berarti. Iya, sama Boci. Sama. Iya. Kalau
Mas Taufik sendiri nih, kan bisa kita merasakan diri kita ya, kita nih masih kuat atau tidak. Mau bermain sampai kapan? Kalau saya sih belum kepikiran sampai kapannya, karena selama saya masih kuat, selama saya masih fit, saya terus bermain. Saya pikir. Kalau rencana pelatih dan lain-lain, jadi pelatih? Punya keinginan juga gitu, karena kemarin juga sudah ngambil lisensi. Ambil lisensi C. Untuk mungkin setelah bermain mungkin bisa ke pelatihan. Bisa tuh pengen belajar. Oh, iya. Lisensi C. Cuman kalau ngelatih Liga Internal Surabaya udah nggak ada ya? Masih ada ya? Masih ada deh. Masih ada internal, masih ada. Nah itu bisa. Liga Internal masih ada? Ada. Kemarin gue lihat di jalan. Twitternya masih jalan. Masih jalan. Oh iya. Masih jalan. Itu bisa tuh ya. Akan banyak pemain muncul dari situ soalnya. Iya, banyak pemain-pemain dari internal. Kalau sepak bola Tarakan sendiri, gimana? Nah, ya awalnya itu juga kemarin saya juga punya keinginan gitu kan, pengen buka kayak akademi atau di sana. Di sana? Karena saya lihat juga banyak. Masih sering pulang kan, Mas Taufik? Sering pulang. Kadang pas lebaran. Insya Allah tahun ini juga pas lebaran mau balik ke Tarakan. Ya awalnya pengen buka juga akademi di sana, karena saya lihat juga banyak potensial ya pemain-pemain berbakat di tanah kelahiran saya juga. Selain Bos Opik ada pemain Tarakan yang manggung di Liga juga nggak? Gak ada. Cuman Taufik aja. Iya, Oh berarti harus melahirkan Taufik yang lain nih. Punya misi gitu. Iya, Tarakan juga kan kota kecil kan? Kecil, ya. Kota kecil. Saya harusnya ke Tarakan ya bulan ini tapi nggak jadi. Oh iya. Oh iya. Tarakan mana? Tarakan. Oh iya. Iya. Stand up di sana. Iya. Oh, tapi nggak jadi. Tapi nggak tahu. Saya udah capek stand up. Udah capek. Nah ini Apa? fokus kalau kata Bos Opik. Kenapa? Harus fokus. Jangan lelah. Iya, tidak lelah, bersyukur alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ambil yuk Tarakan 200.000 berapa kau sekarang Gak sekali? apa-apa, gratis juga gak apa-apa. Ya. Betul, bersyukur. Nah ngomong-ngomong Liga Internal Persebaya. Ini kan berarti banyak jebolan Liga Internal dari Surabaya Bos. Iya, banyak. Aku pengen Bos menyusun satu tim yang terdiri dari Liga Internal Surabaya. Boleh dari zaman kapan, dari zaman Bejo Sugiantoro atau boleh sampai zaman sekarang. Boleh zaman Bos Opik juga dalam Ultimate Team. Kita lihat Ultimate Team. Formasi 4-3-3? 4-3-3. Oke. Di penjaga gawang. Goalkeeper Endra Pras. Endra Pras. Endra. Ini jebolan klub apa dia? KSI. KSI itu apa? Komite Sepak Bola Indonesia. Apa ya KSI dulu? Pokoknya KSI dia. KSI. Oke, bek kanan. Bek kanan Anang Ma'ruf. Bek kiri. Bek kiri Mat Halil. Dua center back. Bejo Sugiantoro. Sama Mursid Effendi. Nah ini. Dua gelandang. Boleh diri sendiri. Ya saya di situ. Oke. Taufik. Terus apa lagi situ ya? Selamat Nur Cahyo. Selamat Nur Cahyo. Teman seangkatan. Terus Uston Nawawi. Di situ Randy Irawan. Kiri. Terus Andik Firmansyah. Andik Firmansyah. Striker siapa nih? Strikernya siapa ya? Yang jebolan Liga Internal. Aduh, saya lupa ini. Waktu di Fatahillah siapa? Nah ini ada dulu jebolan. Siapa namanya? Arif Arianto. Bukan si Oktomaniani. Bukan ya. Itu PPLP. siapa namanya lupa saya. Pemain mana? Dulu senior Persebaya. Senior Persebaya. Orang mana? Orang Surabaya? Iya dulu dia main di Surabaya, di Persebaya. Tapi lebih bagus kok Jackson Tiago tuh. Dia jebolan Asabab Brazil. Sebagai pelatih tapi. Sebagai pelatih bukan. Siapa ya striker ya? Siapa mau? Striker siapa? Atau mau taruh di situ misalnya kayak Andik di situ, kirinya siapa satu lagi. Dia udah ada nama cuma dia lupa itu katanya. Iya lupa saya tuh. Boleh sih si itu si Andik, di situnya di kirinya si ini Bayangkara.
kakaknya si Wahyu Suboseto. kakaknya. Fandi Eko. Fandi Eko Utomo. Satu Super Sub pemain cadangan. Itu super sub. jebolan dari internal. Yang tetangganya Randy siapa? Si Arif Arianto. Arif Arianto. Oke. Luar biasa tuh syutingannya. Arif Arianto. Pelatih Jackson. Pelatih Jackson. Jackson F. Tiago. Wah, jadi kalau di sini kelihatan nih, Lucky Wahyu kalah bersaing dengan Slamet dan Taufik ya. Iya. Dan Cak Uston. Yoi. Kapten Uston. Kapten Uston Nawawi. Yoi. Apakah semua gelandang muda Surabaya saat itu mengidolakan Uston Nawawi, Bos? Ya, pastinya. Semua saya selama di Surabaya sangat mengidolakan dia. Saya juga sempat nonton kan dari kecil juga. Makanya waktu pas gabung di senior sempat gemetar juga waktu passing-passing sama dia. Pas di depan saya juga kayak mimpi kayak bener Cak Uston. Ini ya semua pemain-pemain di internal sangat Legend ya. legend. Iya. Mengidolakan dia. Dan inilah dia Ultimate Team internal Surabaya dari Mas Taufik. Maju terus kompetisi internal Surabaya ya. Amin. Persebaya. Oke. Selanjutnya kita udah kasih tahu ke netizen bahwa Mas Taufik akan hadir ke sini. Di Instagram, di Twitter. Jadi inilah kumpulan pertanyaan-pertanyaan dari mereka dalam Sobat Sporty Bertanya SSB. Yang pertama dari Firman HI. Awal mula kenapa bisa dijuluki Bos Opik? Ya mungkin saya juga manggil teman-teman semua sebutan bos ya, karena bos saya. Ini pemain bola ini banyak istilah ya. Iya, banyak ada istilah. Serie A, ada bos, ada FC. Iya kan, Karena bos nasib kan kayak sudah saya anggap kayak teman, saudara, sahabat. Kalau bro kayak gitu, kalau ini bos. Oh iya, bosku. Iya. Itu lebih ke menjilat sih, bukan ke saudara sih. Iya kan? Tapi itu terkenal loh sampai Bang Firman aja, "Weh bos, bos" semuanya. Itu Arthur manggilnya bos enggak? Arthur kadang Itu manggil. bingung tuh. Iya, karena bosnya saya. Meleset, Siapa yang tanya? mau manggil bos langsung jadi bro. Panggil bro. Ada dari Seno Prasetyo kayaknya, nggak tahu Prasetya. Laga paling emosional dalam karir sepak bola Bos Opik itu waktu pertandingan apa? Ya pastinya pas laga asik ya kayak Persebaya lawan Arema. Oke. Kayak lawan Persib lawan Persija. Laga-laga klasik ya. Iya. Ada satu yang paling berkesan gitu ketika lawan Persija atau lawan Waktu itu Arema di mana? lawan Arema di Surabaya di Kelula 10 November waktu itu. Waktu itu kita main Piala Copa kalau nggak salah. Waktu belum selesai masih menit keberapa si 0-0 udah langsung ribut kan rame. Sampai mobil antv juga kan hancur itu. Itu lumayan teringat ya. Teringat itu. Waktu itu saya main karena lagi kan waktu itu memang luar biasa ya. Derby yang sangat emosional banget itu. Dan mempunyai pemain-pemain yang bagus-bagus. Di Arema kan masih Putu Gede, Sutaji, terus Alex Pulalo. Banyak lah tim-tim semua kan. Terus lawan Persebaya juga. Waktu itu masih, ya itu leg kedua itu kalau tidak salah main di Surabaya. Leg pertama kita kalah, leg kedua masih 0-0 belum selesai udah bonek udah turun. Oke. Selanjutnya dari Haris Aziz. Punya kenangan terindah apa waktu main di Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya? Ya kenang teringatnya pastinya selama saya berkompetisi di internal. Yang saya nggak bisa lupain karena waktu di situ saya prosesnya luar biasa. Dari saya berkompetisi internal terus main perdana juga di Gelora 10 November. Oke. Dari Bonek Casuals. Apa arti almarhum Pak Amang mulia dalam karir bola Bos Top? Ya Pak Amang sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri ya, almarhum Pak Amang. Ini yang beliau yang bapaknya ponakannya yang temanan sama Mas Taufik. Internal di Surabaya. Dia sudah kayak orang tua saya sendiri, sudah saya juga dianggap kayak anak sendiri. Dia sangat pengaruh besar juga dalam karir saya. Dia selalu kayak jadi motivator saya, motivasi. Dari saat pernah saya nggak bisa lupain, subuh-subuh saya sudah berangkat latihan sama dia bawa satu jaring bola, naik motor, udah syuting bola, dia jadi gawang. Pak Amang. Pak Amang tuh pelatih sepak bola juga. Dia pemilik klub sekalian juga kadang langsung ikut latihan di lapangan.
Oh, pemilik klub Fatahillah cuman suka ikut ngelatih. Emang gila bola ya berarti berarti. juga dia kadang ngelatih juga pemain-pemain. Saya juga sempat selalu dikasih PR latihan dari fisik apa semua. Dari dia juga. Dia memang benar gila sepak bola kan. Toko sepak bola juga di Surabaya salah satunya. Ada dari Beli Pomade Aliando. Ceritain tentang kehilangan motor di Trisakti, Bang. Wah ini Hah? luar biasa ini. Di mana Trisakti mana ini? Itu di lapangan Trisakti di Legian di Kute. Oh di Bali. Ya. Kok bisa kehilangan Awalnya motor? kan kita semua pemain kan dari mes latihan pakai motor semua. Jadi kalau kita habis pas latihan tuh udah kunci motor disimpan aja udah di tembok di mana karena kita tahu kan di Bali kan sangat aman ya. Nggak ada yang berani apa semua. Waktu itu saya berangkat sama Sagara. Hani Sagara. Sagara. Dia bonceng saya, dia yang bawa motor, dia yang pegang kunci pas selesai dia simpen. Pas saya pulang kan itu motor saya kan yang NMAX. Lebih pasang stiker, lebih cerah lah ketahuan kan. Pas pulang ke selesai latihan ke depan udah nggak kelihatan motornya. Terus saya tanyain sama Sagara. Kita bilang, Sagara motor nggak ada. Dia bilang, oh iya bang, motor apa kuncinya juga nggak ada. Dia cari-cari. Saya pikir mungkin dibawa anak-anak, biasanya kan anak langsung bawa ke mes apa. Akhirnya pulang, sambil telepon anak di sana sudah nggak ada juga. Udah taunya udah diambil. Terus juga sempat langsung viral kan. Dibantuin semua teman-teman semeton di Bali. Udah langsung rame lah. Terus ada beberapa juga di grup teman ini sempat lihat malamnya lewat. Mungkin kayak ini yang ngambil motor nih mungkin kurang profesional, mungkin senang aja mungkin mengambil motor pemain mungkin atau dia mau pakai aja karena kelihatan waktu malam karena ada yang lagi makan bakso atau di mana motor ini. Dia pikir mungkin yang sering sama-sama saya yang bawa motor. Akhirnya pas subuh-subuh baru ditelepon sama yang punya kos-kosan kalau nggak salah. Dia bilang, "Pagi beli Taufik," dia bilang, "ya ini saya ada motornya," karena sudah viral kan gambar motornya. Ketemu lagi. Ketemu, iya akhirnya udah, oh ya saya ke sana. Yang maling yang balikin? Enggak, yang punya kos-kosan itu lihat motor saya ada di situ. Karena udah viral itu. Udah rame kan. Terus kuncinya ambil di mana? Kuncinya masih ada serepnya. Oh jadi ambil motor aja? Akhirnya juga dibantu sama Intel polisi di Bali. Dibantuin semua sama itu. Ya udah dibilang Mas Topik udah nggak usah ini biar kita yang ngurus. Tapi nggak kedapat yang ambil motornya. Tapi motornya mau balik lagi. Dapat lagi motornya. Tapi kunci masih di dia? Kunci masih di dia sama STNK. Tolong Anda balikin motor sama STNK ya. Iya, motornya balik lagi. Jangan aneh-aneh. Sampai 2 teman-teman yang di pelabuhan sampai Ngejaga tuh. jaga. Terus komunitas-komunitas motor juga semeton di Bali. Bantuin semua langsung WA semua kan ngechat. Dia bilang, "Bos, ini ya, motor saya ini." Akhirnya balik lagi motornya. Kembali. Gokil. Sekarang masih ada motornya? Motornya masih ada. Masih ada? Iya. Hilangin lagi dong. Jangan dong. Kan seru tuh dicari lagi. Sekarang Persik yang cari. Seru. Supporter Persik yang cari kan. Jangan dong. Iya, oke. Mas Taufik terima kasih banyak. Siap. Sudah datang ke sini walaupun dalam keadaan cedera. Kami terima kasih banyak. Sama. Semoga segera sembuh. Amin. Segera main lagi. Amin. Dan yang paling penting bahagia. Amin. Mau cedera, mau main bahagia. Penting bahagia. Iya, itu yang utama. Itu yang utama ya. Tahu nggak kunci utama? Seri A. Kunci utama bahagia apa? Kunci utama bahagia apa? Nggak tahu. Sholat dan berzikir. Iya. Oke. Bener dong? Kok Anda protes? Betul. Kok Anda protes? Seri A. Oke. Seri A. Ya kita ada oleh-oleh sebelum Mas Taufik balik. Siap. Ini dari Serie A, klub Serie A ini. Bukan. Terima kasih. Dari Riors ya. Siap. Oke, dan kita juga ada FUT, Bos Taufik. Kelas. Seri A ini. Serie A. Kita bacakan dulu 8 Indonesia Taufik. Bos. Mantap, bos top. Ya. Long pass 100. Tarakan love. Persib 2014, Bali United 2019. Animo. Animo itu Bahasa Inggris A dibaca apa? Animo. Oh iya. Tak terhingga ya. Ya, oke. Silakan ditandatangan Mas Taufik. Nanti kita tempel dengan Cak Rawon Rolas iki. Ya, jangan tempel barang itu junior itu.
Oh, kan itu trio Persibai. Andik, Taufik, Randy. Iya. Andik belum nih. Apa? Iya, Andik belum nih. Oh iya, Andik belum nih. Mau dong. Coba dong. Ada kontaknya. Coba bos sebagai senior suruh intervensi Andik untuk Perintah, datang ke podcast terbaik gitu. Mau lama apa mau sebentar nih main? Wih, ini nih mau lama mau sebentar nih karir. Tapi waktu Andik ke Selangor dan ke Malaysia masih sering kontak-kontakan sama. Masih sering. Waktu di Bali juga main kan dia langsung datang ke Bali udah langsung bawa mobil pinjem. Waktu di tackle Beckham lagi. Beckham. Saya lagi pengen Beckham. Waktu di tackle Beckham cerita dia. Senang dia. Senang banget dia. Dapat jersinya juga kan. Iya kan Beckham minta maaf kan. Iya. Itu skill futsal itu. Yang dia lewatin Beckham itu pakai skill futsal. Dan kita baru tahu Adik ternyata main futsal dulu. Main futsal ya. Kita ada fakta baru di sini. Makanya kita tuh lebih informatif dan edukatif memang. Oh iya. Iya kan? Oke. Berapa banyak manusia Indonesia yang tahu kalau Andik itu pemain futsal juga? Sekarang ada 100.000 orang. Iya sekarang ya nonton podcast terbaik. Iya. Itu tuh apa podcast yang lain kalian tutup aja dah. Tutup dulu kenapa jadi bulan puasa. Bulan puasa astagfirullah. Harus sabar. Tarawih yuk. Ayo, Mas Taufik, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah hadir di sini. Ya semoga besok puasa ya. Tadi tidak puasa kan? Benar dong, tadi tidak puasa kan? Jujur, dalam Islam harus jujur. Tadi tidak puasa kan? Iya. Ini kan tag-nya bukan bulan puasa. Nah, saya juga aman tadi minum air ya. Jangan pikir. Ini kan tag-nya sebelum bulan puasa. Iya, makasih. Siap. Bos Opik. Siap. Semoga sehat intinya. Kalau begitu saya memantalkan diri pamit. Saya Ripan Pripto juga pamit. Berikan tepuk tangan untuk Bos Taufik.